Ya, pemirsa untuk membahas lebih dalam mengenai konflik Israel-Palestina, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Bapak Abdul Kholik Ahmad selaku Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Kholik. Semoga dalam keadaan sehat ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Mbak dan Mas yang ada di studio. Baik, terima kasih Pak Kholik sudah bergabung bersama kami. Pak Kholik, tadi kita juga sudah melihat laporan Jen Cahyani bagaimana masa aksi dari Indonesia, dari seluruh Indonesia ada ratusan ribu diperkirakan hingga dengan sore nanti. Bagaimana pandangan Bapak, seperti apa respon umat muslim di Indonesia saat ini melihat saudaranya yang ada di Palestina yang diserang habis-habisan oleh Israel sehingga banyak korban yang berjatuhan, utamanya anak-anak dan juga perempuan? Iya, hari ini kita menyaksikan bahwa serangan Israel tetap berlangsung ke Palestina dan korban berjatuhan. Ribuan orang sudah meninggal dunia termasuk anak-anak, dan kemudian beberapa sarana publik juga hancur. Oleh karena itu maka apa yang dilakukan oleh komunitas muslim Indonesia saat ini yang melakukan unjuk rasa di tengah-tengah situasi peringatan Sumpah Pemuda, saya kira hal yang sangat wajar, dan demikian juga yang terjadi di belahan dunia lain, karena memang apa yang dilakukan oleh Israel sesungguhnya adalah pelanggaran HAM berat terhadap eksistensi Palestina, dan ini sangat mengganggu perdamaian dunia. Jadi saya kira selayaknya memang masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang cinta damai dan kemudian punya hubungan historis yang sangat lekat dengan Palestina, maka apa yang dilakukan hari ini adalah satu ungkapan keprihatinan, satu ungkapan kepedulian terhadap nasib saudara-saudara yang ada di Palestina. Saya kira ini adalah satu ungkapan yang tulus dan sekaligus juga merupakan bagian dari upaya untuk merasa empati terhadap apa yang terjadi di Palestina. Saya kira itu makna yang terdalam dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh teman-teman di Indonesia terutama. Ya, baik Pak Kholik, selain tentunya ungkapan keprihatinan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia kepada warga Palestina yang terdampak di sana, lantas untuk melihat situasi sekarang Pak, sebenarnya kira-kira apa yang bisa dibantu oleh masyarakat Indonesia untuk warga di Palestina sana untuk mengurangi atau melihat beban mereka agar berkurang Pak dengan situasi konflik yang terjadi saat ini Pak? Baik, saya kira memang hari ini situasinya yang terjadi di Palestina itu adalah bukan perang agama, tetapi ini adalah satu bencana kemanusiaan. Oleh karena itu maka akses-akses yang bisa mempermudah bantuan kemanusiaan itu harus bisa ditembus. Dan oleh karena itu maka langkah politik yang harus dilakukan adalah kita mendesak Dewan Keamanan PBB, terutama mereka yang memiliki hak veto seperti Amerika, Prancis, Inggris, Rusia dan Cina, itu untuk segera menghentikan serangan Israel kepada Palestina yang mengakibatkan korban sipil berjatuhan dan fasilitas publik yang memang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban-korban itu bisa segera dihentikan. Jadi saya kira upaya ini harus dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB secepatnya, dan terutama pada negara-negara yang memiliki hak veto tadi. Amerika, Prancis, Inggris, Rusia, dan Cina itu harus tergerak rasa kemanusiaannya untuk segera mengakhiri penyerangan Israel pada hari ini juga. Dan oleh karena itu maka melalui pemerintah Indonesia, saya kira desakan kita perlu disuarakan dalam hubungan baik bilateral maupun multilateral dengan anggota-anggota Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian maka apa yang disuarakan oleh Indonesia dan negara-negara pendukung Palestina, maka ini akan bisa didengar dan kemudian bisa memberikan satu resolusi yang menyegarkan, yang bisa meredakan apa yang terjadi, ketegangan-ketegangan yang ada di Palestina hari ini. Jadi
menurut saya adalah Dewan Keamanan PBB tidak bisa lain kecuali segera bersidang dan kemudian memutuskan satu resolusi penghentian konflik yang terjadi hari ini. Baik, Pak Holik, tadi Anda sampaikan bahwasannya perlu ada langkah-langkah politik yang dilakukan dan memang Indonesia sudah mendesak melalui DKPBB. Namun saat ini bisa dibilang aksinya itu belum terlihat secara nyata. Apakah hanya cukup dengan kecaman saja oleh Indonesia sebagai negara sahabat Palestina dan atau mungkin ada langkah-langkah lain yang bisa dipersiapkan atau juga dilakukan ke depannya agar mungkin suara Indonesia bisa lebih didengar, Pak? Ya, saya kira melalui momentum hari ini kita juga mendesak kepada masyarakat internasional, terutama negara-negara yang sudah melakukan persetujuan terhadap eksistensi Palestina, maka kita menyuruhkan agar secara bersama-sama untuk bisa meminta negara-negara pemegang hak veto untuk segera melakukan penghentian terhadap serangan brutal yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Dengan begitu maka desakan masyarakat internasional itu bisa mempengaruhi proses persidangan yang bisa segera dilakukan di Dewan Keamanan PBB atau pada sidang PBB pada umumnya. Begitu. Oke, baik Pak Holik, bila konflik ini terus-menerus terjadi, apakah tidak menutup kemungkinan nantinya akan memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga, Pak? Lantas apa imbas bagi negara lain termasuk bagi Indonesia? Ya, saya kira kita berharap Perang Israel-Palestina ini tidak memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga dan kemudian juga bisa menghancurkan perdamaian dunia. Oleh karena itu maka jalan damai itu adalah salah satu yang harus kita upayakan terus-menerus. Oleh karenanya maka berbagai resolusi itu harus juga diperjuangkan, termasuk resolusi yang harus dilakukan hari ini adalah penghentian perang antara Israel dan Palestina. Jadi saya kira peran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menjadi penting. Begitu juga organisasi kerjasama Islam itu juga perlu melakukan langkah-langkah yang bijak untuk bisa menekan Israel melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa agar bisa menghentikan serangan-serangan brutal terhadap Palestina. Karena dengan begitu maka kekuatan yang terjadi secara internasional itu bisa membuka akses bantuan kemanusiaan terhadap korban perang di Palestina dan Israel, dan itu bisa memberikan sedikit ruang untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang di Palestina. Jadi baik makanan maupun obat-obatan itu bisa tersalurkan sebagaimana yang kita rencanakan. Oleh karena itu maka sekali lagi masyarakat internasional, terutama negara-negara yang tergabung dalam organisasi kerjasama Islam itu bisa semakin memperkuat komitmennya dan kemudian desakannya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan oleh karenanya maka ini harus segera diupayakan, dan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia punya kewajiban moral dan apalagi menjadi sahabat Palestina yang terdekat dan secara historis ini punya hubungan yang luar biasa. Oleh karena itu maka kewajiban moralnya lebih tinggi dari negara-negara kerjasama Islam lainnya. Baik, artinya Pak Holik yang tadi Anda sampaikan bahwasanya aksi-aksi dari berbagai negara ini setidaknya bisa mempengaruhi nantinya sidang-sidang berikutnya yang akan dilakukan oleh PBB agar mungkin nanti ya ada Amerika, kemudian juga ada Cina yang memiliki hak veto. Betul. Supaya bisa menghentikan perang ini dan juga bisa lebih dengar suaranya termasuk Indonesia, begitu ya Pak? Betul. Baik. Jadi saya kira selain Indonesia dan masyarakat internasional lainnya bisa didengar suaranya oleh negara-negara pemegang hak veto, Amerika, Prancis, Inggris, Rusia, dan Cina. Saya kira begitu harapan kita. Baik, Pak, apakah dengan berbagai gencatan senjata ataupun juga serangan-serangan dilakukan oleh Israel, apakah akan adanya sanksi yang akan dijatuhkan kepada Israel?
Semestinya memang ada dua sanksi yang bisa diberikan kepada Israel, baik sanksi ekonomi maupun sanksi militer ya, sesuai dengan juga resolusi PBB yang sudah pernah diputuskan. Tetapi lagi-lagi karena pemegang hak veto dari Dewan Keamanan PBB, maka kemudian sanksi ekonomi maupun sanksi militer itu mandul, tidak bisa dilaksanakan. Dan oleh karena itu, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah melakukan upaya diplomasi dan mempengaruhi pemegang hak veto itu, supaya dengan segera baik PBB maupun Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi penghentian serangan Israel terhadap Palestina. Ya, baik Pak. Yang terakhir Pak Holik, kira-kira apa lantas harapan selain tentunya untuk mendamaikan agar perang ini berhenti ke depannya dan juga untuk mengurangi bertambahnya korban jiwa yang setiap hari ada saja Pak, korban-korban lain yang berjatuhan Pak? Ya, saya kira langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah Menteri Luar Negeri kita mengintensifkan komunikasi dengan negara-negara organisasi kerjasama Islam dan kemudian juga negara-negara pendukung kemerdekaan Palestina yang saya kira hari ini sudah bisa mencapai 82% ya dari seluruh negara di dunia. Oleh karena itu maka yang dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana melakukan lobby yang intensif kepada negara-negara itu, baik yang tergabung dalam organisasi kerjasama Islam maupun yang sudah menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina yang jumlahnya sudah lebih dari 193 negara gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak Abdul Holik Ahmad selaku Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan atas dialognya pagi hari ini. Semoga perang antara Israel dan juga Hamas ini dapat segera berakhir sehingga tidak kembali menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Holik, selamat beraktivitas kembali dan semoga sehat selalu Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum.